otak kita yang tersimpan dalam memori, tapi satu saat Anda itu akan kita keluarkan. Oleh itu program ini saya kira Kades sangat luar biasa. Bagaimana adik-adik masyarakat Provinsi Banten ini tidak baca. Saya lagi puasa harus semangat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kadis Perpustakaan dan Arsip. Gitu ya Pak Kadis ya. Yang namanya mirip dengan saya. Kalau Pak itu Usman As-Siddiqi Ohara, kalau saya Hasbi Siddiq. Ya ada benar-benarnya Pak. Hormati PLT, insya Allah jadi Kadis. Amin. Kita doakan bersama Pak Lukman, Dr. Lukman. Dan kita doakan bulan 30 Ramadan ini dikabulkan Allah SWT. Amin, amin. Sebut saja Pak Pengawas, Pak Uja. Kedua kali ketemu saya kemarin, Bu Kabir. Terima kasih sudah mengundang saya. Pak Camat Pemerak, ini adik saya, Pak Lukman, ya, yang saya tugaskan di Camat. Nggak tahu nanti dipindah ya, saya nggak tahu. Kepala sekolah, makasih sudah mengundang saya, Pak Rehal. Pak Rahel. Rahel. Ya, Pak Rahel. Misalnya ada Herdi-Herdinya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adik-adik taruna yang berbahagia. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran nggak? Kalau saya kedengaran, kalau saya pindah-pindah nih, saya nggak biasa berdiri tegak-tegak. Ya, oh maaf, saya nggak bisa diam. Pertama, kita berucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari ke-20, insyaallah kita sebentar lagi akan kembali. Berapa hari lagi Pak? Pak Desa? 10 hari lagi ya? Kalau yang 30, tapi kelihatannya 29, karena saya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hari ini saya diminta mewakili Komisi 5 untuk bersama-sama Bapak Ibu silaturahmi. Saya kedua Pak kesini. Waktu saya jadi pimpinan di Kota Cirebon, saya menginisiasi ada duta politik. Saya putar-putar bagaimana berkampanye, menjelaskan kepada pemilih pemula bagaimana harus paham melek tentang politik. Karena tanpa disadari kehidupan kita ini adalah harus dengan politik, kebijakan politik. Sekarang dengan program yang luar biasa, ada program pendidikan gratis produk dari politik. Makanya adik-adik ya ketemu Pak Hasbi, karena orang partai harus paham politik, ngerti di politik, jangan tidak berpolitik. Jangan maksudnya jangan tidak ngerti. Kalau nanti praktisnya adalah nanti kalau sudah dewasa. Hari ini berbeda pada politik, kita suruh bicara tentang soal literasi, soal bagaimana kita membaca. Ya, adik-adik jangan ngantuk dulu nih. Ngantuk nggak? Kalau enggak, kita lanjutkan. Ngantuk nggak? Ya, bagus. Saya tidak sedikit supaya tidak ngantuk. Ini ada tema yang luar biasa, bagaimana kontribusi dengan Ramadan gemar membaca. Ini sebagai motivasi. Kalau Pak Dr. Umar Kepala Dinas sudah jadi jangan dimotivasi, tapi adik-adik harus dimotivasi bagaimana cara membaca yang baik. Hari ini memang adik-adik dan ke depan semua ke depan, nanti dapat pahala kalau ke depan ya. Karena ketemu Pak Dewan itu udah setiap hari, agak susah ketemu, agak susah tugas kemana-mana. Betul kata Pak Kades hari ini di bulan Ramadan, Anda harus tahu ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kantor ustaz kayak gini ya? Iya. Ya sedikit ustaz lah enggak apa-apa. Nah, ini ada korelasi. Kenapa kita harus membaca? Nah,
Kalau untuk mengetahui sesuatu, belajar apapun, tanya ibu guru, tanya pak kepala dinas, adik-adik, nggak mungkin jadi kepala dinas, nggak mungkin jadi kepala sekolah, nggak mungkin jadi pengawas, kabeh guru kalau beliau-beliau ini tidak membaca. Karena membaca itu sama dengan mencari ilmu. Memang ada deh, usaha deh, ya, yang berenang harus tegas, ya. Sekarang ini ada problem utama, guru ya, ini guru-guru nih. Problem utamanya adalah sekarang dengan digitalisasi, dengan banyak smartphone, handphone semuanya, orang gemarnya Pak Kades, gemarnya termasuk saya membacanya di handphone. Itu ya, Pak Kades begitu kan ya? Tapi dengan begitu cepat hilang apa yang Anda baca. Maka sudah luar biasa cepatnya kalau kepala dinas perpustakaan daerah ini rencanakan bagaimana Provinsi Banten termasuk Kota Cirebon ini adik-adiknya, masyarakatnya gemar membaca. Dalam konteks ini betul, membaca alam boleh, membaca buku boleh, gitu ya, untuk bagaimana ilmu pengetahuan itu melekat pada kita. Pengalaman saya adik-adik, saya walaupun dulu waktu masih SMA Negeri Cirebon, bacaan saya sudah universitas. Walaupun saya baca itu tidak mengerti Pak Kades, tidak mengerti apa buku ini, tapi setiap ada buku saya baca. Saya belum paham ini maksudnya buku ini kemana, tapi saya baca aja, karena saya pengen tahu. Tapi rupanya hari ini dari bacaan-bacaan yang dulu pernah saya baca, model-modelnya masih ingat. Bagaimana bicara tentang lingkungan, bagaimana bicara tentang sosial, bicara tentang politik, termasuk bicara pendidikan dan perpustakaan. Karena dasarnya kehidupan ini kalau Anda ingin pinter adalah membaca. Bohong kalau tidak membaca, kecuali yang sudah khusus itu. Karena Nabi juga suruh baca. Nabi saja yang sudah masuk, sudah punya ikro, walaupun Nabi itu tidak paham. Tapi dilanjutkan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan menyebut nama Tuhan. Akhirnya semuanya dengan bismillah, baru kita bergerak mencari ilmu dan. Jadi adik-adik, kalau belajar tentang apa buku kepala ini, tentang soal misalnya kelautan, nautik atau apapun itu, please silakan baca yang lain. Memang ini tantangan perpustakaan ini malas membaca. Maka orangnya pengen cepat instan, bacanya dari Google. Kalau nggak ketemu dari Google, pengertian literasi gitu aja langsung. Apalagi AI, maka dia AI literasi itu apa? Gitu ya. Padahal kita literasi itu gampang aja, itu ada duta membaca. Apa yang dibaca? Secara teori pendidikan kita, tetapi di luar daripada itu kita baca lingkungan kita. Ada buku-buku yang menunjang untuk namun bicara teknik itu, saya teknik industri Pak Kades, ya. Saya belajar teknik industri satunya. Kalau S2-nya buku pemerintahan, karena saya sudah kabur di dewan gitu. Kalau saya tidak paham dengan regulasi, nanti ketipu sama kepala dinas. Makanya kalau di Cirebon nggak bisa dipercaya. Saya lihat kita ngomong aja takut kepala dinas. Itu ada camatnya. Karena saya harus memahami. Padahal adik-adik, Bapak ini orang teknik. Tapi karena ingin tahu bagaimana kehidupan ilmu pemerintahan, bagaimana cara mengelola daerah, provinsi, bagaimana dinas yang baik, maka saya membaca buku. Dan ini memang maka kalau tidak didasari oleh kemampuan, makanya adik-adik taruna yang gagah yang nanti akan menjadi pemimpin masa depan, syaratnya cuma satu, Anda harus belajar, Anda harus membaca, Anda harus berkorban dengan waktu. Bagaimana otak kita diisi. Kalau saat ini penuh, nggak apa-apa. Sekali lagi saya ulangi, dulu saya waktu SMP, SMA, sudah bahasanya buku kuliahan Pak. Saya tidak paham dan saya baca itu tidak paham saya. Tidak paham apa ini. Tapi Pak Kades, begitu saya ikut kuliah, saya langsung ditantang untuk bicara ke depan. Padahal saya belum pernah bicara, belum pernah yang namanya berdiri di sini. Ini untuk adik-adik yang di belakang pandu ke depan udah tidak sering ketemu.
Saya suruh bicara di kepala sekolah untuk khotib Jumat Pak Kadis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau suruh apa kan bisa. Kalau khotib Jumat itu harus ada rukunnya, harus ada alhamdulillah, harus ada sholawat, harus baca Qur'annya. Waktunya seminggu saya dibantu. Pokoknya Ustaz Hasbi orang Banten dianggap orang Banten Pak Kadis orang segala-galanya. Tapi karena saya sudah punya bekal membaca soal-soal itu, di samping mungkin ada bakat sedikit kurang dengerin orang tua gitu tuh, alhamdulillah praktek gitu lulus. Dan hari ini mohon maaf karena membacanya dulu sudah membaca dan masih membaca sampai kapanpun saya membaca untuk sedikit-sedikit berbicara di muka umum itu bagi saya sudah terbiasa. Yang penting ada judul untuk dibicarakan. Kemana? Yang kemarin saya baca itu yang tersimpan di memori otak kita, hari ini kita keluarkan. Hari ini bicara perpustakaan. Kemarin saya diminta oleh Pak Kadis Pendidikan untuk bicara soal pendidikan gratis. Ya nggak apa-apa. Bicara juga dadakan semua. Pak, ketua komisi saya, Pak Hasbi Cilegon, isi ini siap ketua. Malam-malam saya isi di Seragon, siap ketua. Karena itulah yang memang kita harus sampaikan. Adik-adik, jadi ini memang PR saudara-saudara supaya generasi terus bangsa. Mana generasi terus bangsa mana? Acung tangan. Siapa yang akan jadi pemimpin ke depan? Acung tangan, acung. Bagus saudara-saudara. Maka ini adalah calon pemimpin masa depan. Tapi syaratnya ya, jangan lupa kita harus rajin membaca. Harus rajin apa? Membaca. Harus membaca. Apa yang kita baca? Sekali lagi, kalau Anda belajar tentang di sini baca tentang pelajaran Anda. Tapi kalau Anda lagi di rumah ditambah dengan pelajaran lainnya. Siapa tahu ya, perpustakaan dulu kenapa saya dimana membaca? Karena saya meyakini ilmu itulah yang akan berubah jalan kita. Kata bukan hadis Pak Kadis, bukan hadis, tapi ini bicaranya orang yang luar biasa, orang ini Imam Syafi'i yang berbicara. Man aradat dunya ya fa'alaihi bil. Coba Anda tahu nggak? Ini bukan hadis, bukan. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradat Huma fa'alaihi. Siapa yang ingin Anda kuasai, siapa yang Anda ingin mengetahui tentang soal dunia dan isinya, itu dengan ilmunya. Belajar kita hari ini tentang ilmu kelautan. Belajar dong. Kapal apa, seperti apa, motor seperti apa, mungkin apa, saya nggak tahu itunya, bukan kerja. Tapi yang jelas urusan laut mungkin Anda lebih pintar karena urusan kelautan. Tapi kan kita mau mati. Yang mati itu tidak ada yang tahu. Iya. Yang namanya umur itu kata Al-Quran, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya kalau ada faidah apabila Anda dan ajalnya faidah ja'a, dan apabila datang ajaluhum, ajalnya kita sekalian yang di sini nih, orang tuanya, la tidak, ini fi'il, ini nahusorofnya nih, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa mundur, tidak bisa maju sesaat. Artinya lebih lagi kita harus memahami ilmu untuk kita akhir. Dan apabila untuk kedua-duanya juga kita dengan ilmu. Ilmu itu bisa didapat salah satunya dengan membaca. Ilmu adik-adik, saya tanya, ilmu didapat dengan cara apa? Yang kompak, masa tahu nggak kompak sih kayaknya. Saya ulangi, ilmu didapat dengan cara apa? membaca. Sebelah kanan saya. Membaca gitu dong. Kalau bahasa harus interaksi ya. Biasa kampanye bapakmu jangan kaget ya. Kalau kampanye harus ngajak gitu. Jadi kalau nggak begitu kan ngajak. Sekali lagi, ilmu didapat dengan cara apa? Membaca. Dengan cara apa? Membaca. Membaca apa? Sudah benar, dinas pendidikan, dinas perpustakaan ini harus sudah benar.
Karena itu Pak, saya menyarankan mungkin dari sisi anggota dewan, Pak Kades tentu memang saya di Pak Kades perpustakaan ini. Setiap rakor saya belum ketemu, kata Menteri Masibu. Kalau Pak Dr. Luman saya ketemu. Ya, hari ini saya ingin dari sisi Komisi 5 sebagai mitra, saya ingin juga pengen berbuat baik untuk Provinsi Banten. Pengen berbuat baik misalnya bagaimana misalnya program-program ini dengan membaca, dengan literasi, memperbanyak perpustakaan, bagaimana mengajak adik-adik itu supaya membaca, memberi buatkan buku tentang program-program. Tentu saya sebagai anggota komisi sangat mendukung, apalagi dengan program gubernur kita sekarang ini, bagaimana supaya anak didik masyarakat Provinsi Banten ini bisa bersekolah. Kalau dengan sekolah berarti ilmunya nambah karena gurunya akan memberikan ilmu. Itu perbuatan yang luar biasa. Jadi tidak ketemu di provinsi lain programnya Pak Gubernur. Mungkin ada juga, ada provinsi lain, ada 1-2 ya, 1-2. Sementara provinsi ada 34 ya, begitu. 38 provinsi. Kalau ketemu provinsi Banten yang sudah difikirkan oleh Pak Gubernur Pak Andra Soni ini, bagaimana anak-anak masyarakat Provinsi Banten supaya yang jangan bicara Cirebon. Kalau Cirebon saya bilang ke Pak Kades, Cirebon itu Pak Kades kalau naik motor kantor kecamatannya sejam sebelum sampai syaratnya lewat doang. Mulai kecamatan Ciwandan, Citangkir, Cirebon, Cibubur, Jombang, Purwakarta, paling tadi syaratnya ini asal jangan macet begitu tuh ya, naik motor sejam saja sudah nyampe ke kantor. Itu 8 kecamatan. Bagaimana teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sana? Siapa yang memikirkan? Kalau bukan pemimpin kita, Pak Gubernur ini yang di Pandeglang, yang di Lebak, yang ujung-ujung itu sudah terfikirkan. Makanya korelasinya sangat tepat sekali. Intinya sekolah gratis itu agar anak-anak kita gemar membaca. Jadi jangan anu saja deh, ya, jangan handphone saja yang dibaca, ya. Percaya ke Pak, kalau udah baca handphone, tahunya cepat, hilangnya cepat. Percaya, ya, percaya kalau pengalaman membacanya cepat, masuknya sudah ditutup handphonenya Pak Kades, hilang lagi. Makanya yang bagus itu adalah membaca bukunya. Karena dengan membaca buku, interaksi antara mata, perasaan, otak semuanya ini yang akan hati, yang akan masuk kepada otak kita yang tersimpan dalam memori. Tapi satu saat Anda itu akan kita buat. Karena itu program ini saya kira Kades sangat luar biasa. Bagaimana adik-adik masyarakat Provinsi Banten ini baca. Saya menyarankan juga ada semacam tingkat provinsi Pak Kades gitu ya. Apakah nanti diterjemahkan ke gemar baca itu seperti apa? Hasilnya ada ukuran seperti apa? Pada akhirnya anggarannya apa? Tapi yang jelas ini akan kelihatan. Ternyata SN apa kelompok berkesa mungkin ada karya lain, tapi turunan daripada bagaimana program gemar membaca ini bisa terrealisasi, bisa menampilkan. Saya kira itu menjadi program. Saya kira ada deh ya, bapaknya nggak usah lama-lama karena bulan puasa. Cukup apa lanjut? Ya tutup. Kalau dicukup saya tutup, kalau dilanjut mikir lagi saya gitu tuh. Ya, saya kira sudah cukup. Intinya Pak Hasbi sebagai anggota DPRD Komisi 5 dari sisi anggaran, dari sisi tentu insya Allah kita akan bersama-sama dengan anggota Komisi 5 lain untuk bagaimana memperjuangkan agar program-program yang baik, bagaimana juga masyarakat Provinsi Banten bisa cerdas. Ya, dari sekali lagi sebelum saya tutup, Pak Mahmud, saya ingin teman-teman adik-adik sekali lagi, ilmu didapat dengan cara apa? Membaca. Keras cara apa? Membaca. Apa itu kampanye ya gitu ya. Sebelah kanan Bapak, ilmu didapat dengan cara apa?